Pengendali motor DC on or off dengan mikrokontroler melalui keypad. Dasar teori. Pada zaman ini, teknologi elektronika berkembang dengan sangat cepat. Salah satu yang berkembang dengan cepat yaitu trainer atau alat peraga yang sangat membantu dalam pemrosesan belajar dan mengajar agar lebih efisien. Mikrokontroler merupakan salah satu teknologi elektronika yang sangat berkembang dengan cepat. Mikrokontroler sendiri merupakan sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip, yang di dalamnya terdapat sebuah inti prosesor, memori, sejumlah kecil RAM, memori program atau keduanya, dan perlengkapan input dan output. Pada kali ini, kami diberi kesempatan untuk melakukan praktikum secara nyata. Selain adanya mikrokontroler, ada juga motor DC yang akan kami gunakan. Motor DC sendiri merupakan salah satu motor listrik yang banyak digunakan dalam industri dan tetap digemari oleh dunia usaha yang dikarenakan karakteristiknya yang baik. Dan setiap bagian motor DC dapat diamati bentuk karakteristiknya yang didapatkan dengan menjalankan atau mensimulasikan model dinamis dan sistematis dari motor DC. Setelah adanya mikrokontroler ataupun motor DC, kami pun menggunakan keypad. Keypad merupakan seperangkat tombol-tombol yang memuat angka, simbol, atau huruf alfabet yang ditetapkan secara berurutan melalui pad, dan dapat juga digunakan sebagai perangkat input yang efektif. Tujuan praktikum kali ini, yang pertama, ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC akan berputar on, berlawanan drum jam. Lalu yang kedua, ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berputar off. Ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pada praktikum motor DC on atau off. Pertama-tama, kita akan memulai dengan menyiapkan komponen, lalu menghubungkan tiap komponen menjadi rangkaian. Setelah rangkaian selesai, kita dapat mengcoding rangkaiannya dan memulai simulasi, di mana akan menghasilkan dua hasil, gagal atau sukses. Jika gagal, kalian perlu mengecek kembali rangkaiannya dan mengecek kembali codingannya hingga sukses. Jika sudah sukses, selanjutnya kita akan menekan tombol pada keypad, di mana di sini ada dua inputan, ada input angka 1 dan input angka 0. Jika kita menekan tombol angka 1 pada keypad, motor DC akan berputar atau on. Lalu jika kita menekan tombol angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti atau off. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada komponen-komponen yang diperlukan untuk praktikum kali ini. Di sini ada driver L298N, kemudian di sini ada motor DC, di sini ada keypad, kemudian di sini ada Arduino Uno, dan di sini ada dua type kabel jumper. Yang pertama ada male to female dan kemudian ada male to male. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk proses wiring atau merangkai komponen yang sudah ada. Yang pertama, langkah pertama, kita akan masang keypadnya terlebih dahulu. Di sini, keypad untuk pin 7 akan dipasangkan ke pin 12 di Arduino. Selanjutnya, untuk pin 6 akan dipasangkan ke pin 2 Arduino. Selanjutnya ini pin 5 dipasang ke pin 3. Pin 4 akan dipasang ke pin 4. Dan seterusnya sampai pin 1 dipasang ke pin 7. Di sini Arduino dan keypadnya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangkan driver. Di sini kita menggunakan driver L298N. Yang pertama, kita akan memasangkan di pin 9 Arduino ini, akan dipasangkan ke input 2. Lalu untuk pin 10 akan dimasukkan ke input 1.
Lalu untuk pin yang 11 di Arduino ini akan kita pasangkan ke pin ENA di sini. Setelah drivernya sudah terpasang, kita akan masukkan ground di sebelah sini, masukkan ke dalam ground. Lalu juga kita akan membuat ground untuk power supply dan masukkan power supply 12 volt. Setelah itu kita akan memasang outputnya di output 1 dan output 2 untuk motor DC. Mungkin sekian untuk rangkaian wiringnya motor DC. Untuk codingannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan masuki pada bagian codingannya ya. Pertama-tama kita akan menambahkan dulu perintah include. Tujuannya buat apa? Include ini tuh untuk kita memanggil dari keypadnya terlebih dahulu gitu. Jadi biar tersambung keypadnya. Nah, lalu nanti kita menambahkan beberapa variabel terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan untuk perintah-perintah selanjutnya. Pertama, di sini kita menambahkan char custom key untuk const byte rows. Nah, nilai di sini 4, 3 tuh buat apa? Jadi rows ini kan untuk barisan dari nanti keypadnya, sedangkan untuk calls ini adalah mengartikan kolom atau nanti di sini itu sebagai kolomnya. Jadi ada 4 baris dan 3 kolom gitu, sesuai dengan apa yang ada di keypad. Nah, makanya kenapa di sini ada untuk char keys-nya itu kan tuh ada 3 kolom dan 4 baris di sini tuh. Nah, kemudian nanti untuk byte row pins-nya di sini, kenapa ada 12876? Karena ini nanti sesuai dengan slot untuk pengkabelan jumper dari lubang pin mode ini Arduino-nya. Jadi ketika di sini ada 12876, maka nanti ketika disambungkan jumpernya kepada Arduino, akan disambungkan kepada lubang bernomor pin mode 127876 juga gitu. Dan untuk 543 juga. Nah, lalu nanti di sini ada void loop nih. Void loop ini tahu apa? Maksudnya void loop itu adalah perintah yang dapat diulang-ulang gitu. Jadi kita dapat mengulanginya perintah tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk tombol 1 dan 0 di keypad. Nah, di sini kan ada high-nya nih, yang berarti ketika kita menekan tombol 1, maka akan berjalan gitu motor DC-nya. Sedangkan ketika kita menekan tombol 0, yang berarti low semua, dua-duanya low, jadi akan mati gitu. Mungkin untuk sesi kode cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan menuju pada demonstrasi praktikum yang sudah dijalankan mengenai wiring dan pemrograman yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama kita akan menyambungkan dulu Arduino-nya terhadap device. Mengapa demikian? Karena kita akan menghubungkan pemrograman yang sudah dibuat pada device laptop ini yang tersambung nantinya ke perangkat Arduino-nya. Nah, sini kan sudah tersambung nih ya. Ada tanda warna merah nih di lampunya, lampu Arduino-nya. Nah, baru setelah itu kita akan menyambungkan terlebih dahulu nih file upload-nya ini terhadap ke Arduino-nya dengan cara mengklik tombol upload di sini. Kita upload aja. Kita tunggu. Nih, sini kan ada notifikasi ya, done uploading. Dan sini ada hasil dari jumlah berapa bytes-nya. Yang berarti bahwa semua file dari codingan yang sudah dibuat ini tersambung dengan Arduino-nya, sehingga ketika kita menekan tombol yang ada pada keypad-nya akan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh pemrograman tersebut. Baik, berikutnya kita akan menyambungkan power supply-nya terlebih dahulu. Tujuannya buat apa? Supaya kita membutuhkan tegangan listrik yang dimana nantinya akan menggerakkan servo ini. Nah, sini kita bisa melihat ada 9 volt tegangannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menekan tombol yang ada pada keypad-nya. Nah, sesuai dengan pemrograman, satu ini menandakan sebuah high yang berarti akan menyalakan servo ini ketika kita menekannya, seperti ini. Kita bisa melihat, dan ketika kita menekan tombol 0 yang menandakan sebuah low, yang berarti ketika kita menandakan tombol 0 maka akan mati, seperti ini. Nah, jadi
Mungkin sekian untuk hasil dari demonstrasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik. Mungkin yang selanjutnya ada kesimpulan dari hasil simulasi motor DC yang sudah dilakukan. Untuk kesimpulan, dapat dihasilkan yang pertama ketika tekan angka 1 pada keypad motor DC berputar on atau searah jarum jam yang disebut dengan clockwise. Kemudian selanjutnya ada ketika ditekan angka 2 pada keypad motor DC berputar berlawanan jarum jam atau dapat disebut counterclockwise. Dan yang ketiga, ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC berhenti atau dikatakan off. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya kaitan input yang diberikan oleh microcontroller atau Arduino dan IC di mana berfungsi sebagai driver dari motor DC tersebut. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari hasil simulasi motor DC yang dapat kami paparkan. Untuk orangnya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.